Salaman lagi Pak. Menurut saya abis ini harusnya Mas Anies Baswedan nih mengikuti langkahnya RK kalau ingin karir politiknya panjang. Ya, kalau ingin karir politik panjang, usia politik panjang, umur politik panjang, harusnya berani memakai baju partai. Partai apapun itu. Dan kalau Mas Anies kan sudah diumumkan sebagai capres oleh Nasdem, kalau begitu ada baiknya dalam waktu yang tidak terlalu lama Mas Anies juga mengikuti jejaknya Ridwan Kamil, berbaju Nasdem, ya, menjadi kader Nasdem, ber-KTA Nasdem, sehingga nanti umur politiknya juga panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi, dan sekarang sudah masuk ke episode 88 ya. Dan memang ada peristiwa politik menarik dalam beberapa hari terakhir yang itu sesuai dengan salah satu prediksi dari mikrofon Hasan Nasbi tanggal 27 Desember tahun lalu ya. Di akhir tahun lalu itu saya membuatkan 4 atau 5 prediksi apa yang akan terjadi di tahun 2023, terutama yang akan terjadi di awal-awal tahun sekitar bulan Januari, Februari, dan Maret 2023. Nah, prediksi pertama saya waktu itu adalah bahwa akan ada tokoh politik terkenal yang akan mendeklarasikan diri masuk menjadi anggota partai politik. Dan dugaan saya waktu itu adalah Ridwan Kamil ya. Waktu itu Ridwan Kamil. Dan juga saya prediksikan waktu itu Ridwan Kamil lebih cocok untuk masuk Golkar karena berbagai pertimbangan, karakteristik, tipikal kepemimpinan, teknokratisme ya, dan lain-lain itu lebih cocok untuk menjadi anggota Partai Golkar. Alhamdulillah, ini 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu akhirnya Kang Emil betul-betul diumumkan menjadi kader Partai Golkar, anggota Partai Golkar, dipakaikan jaket kuning, diberikan KTA, dan mendapatkan posisi yang juga tidak kalah terhormat. Ya, posisinya nggak ngantri dari level bawah, tapi mendapatkan posisi sebagai wakil ketua umum dan kemudian menjadi co-chair Bapilu Partai Golkar. Sebuah posisi yang bergengsi lah, bergengsi di partai besar, karena Kang Emilnya juga datang tidak dengan modal tangan kosong, karena dia juga datang sebagai gubernur Jawa Barat dan juga sebagai tokoh yang cukup populer lah, mendapatkan audiens yang cukup banyak di Indonesia. Mungkin Kang Emil unik karena secara teknokratis dia punya kemampuan, secara karakter dia mirip dengan orang-orang Golkar yang lain, tapi yang membedakan adalah dia ini cukup aktif di media sosial dan punya pengikut yang sangat banyak. Jadi kalau 30 juta followers katanya, followersnya Kang Emil, ya bagaimanapun itu jadi modal ya. Jadi modal yang kuat, dan mungkin nggak ada orang Golkar lain yang punya follower sebesar Kang Emil di media sosial ya. Saingannya terdekatnya mungkin siapa ya, Deddy Mulyadi kali ya. Dan itu sama-sama dari Jawa Barat lah gitu. Jadi ada apa nih Kang Emil tiba-tiba masuk Partai Golkar gitu. Mengejutkan kan, mengejutkan buat banyak pihak. Kemudian menurut saya Kang Emil ya sudah, jadi istiqorohnya sudah selesai gitu ya, pencarian jawabannya sudah selesai dan akhirnya melabuhkan ke Partai Golkar, dan memang sudah harusnya begitu. Jadi ya Kang Emil sudah selesai istiqorohnya, sudah selesai proses pencarian jawabannya, dan akhirnya ya melabuhkan diri ke Partai Golkar. Apa efeknya? Efeknya buat Partai Golkar dan apa efeknya buat Kang Emil? Menurut saya ini semacam simbiosis mutualisme. Ini pertemuan yang saling menguntungkan buat kedua belah pihak. Kang Emil sebagai tokoh besar itu kan mau panjang karirnya di politik. Tentu tidak hanya ingin berakhir sebagai gubernur Jawa Barat 1 periode saja. Bisa juga jadi gubernur Jawa Barat untuk periode kedua. Atau bisa menjadi calon gubernur di DKI misalnya, bisa juga. Atau bisa menjadi calon menteri misalnya. Atau mungkin di masa depan di tahun 2029 bisa menjadi cawapres misalnya, atau menjadi cawapres. Sangat terbuka kemungkinan buat Kang Emil, tapi kan itu semua butuh kendaraan partai politik. Hari ini tokoh-tokoh besar ini sudah mulai sadar lah bahwa peran dan fungsi partai politik ini sangat penting sebagai agen rekrutmen dan agen kaderisasi untuk pemimpin-pemimpin politik di level daerah maupun di level nasional. Ini memperpanjang karir
Kang Emil di bidang politik. Nah, bagi Partai Golkar juga sangat menguntungkan masuknya tokoh sebesar Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, gubernur provinsi terbesar di Indonesia dengan jumlah pemilih yang terbesar juga di Indonesia, kemudian punya pengikut yang banyak gitu ya, cukup populer juga baik di lapangan maupun di media sosial. Ini tentu menjadi darah segar buat Partai Golkar. Menurut saya kalau Kang Emil kemudian turun ke lapangan gitu ya, kemudian lebih aktif lagi, kemudian memperlihatkan dirinya sebagai kader Golkar, menurut saya akan ada, mungkin tidak semua, tapi adalah sebagian pengikut-pengikut Kang Emil, sebagian pengagum Kang Emil, follower-follower Kang Emil yang kemudian juga mempertimbangkan untuk mendukung Partai Golkar di tahun 2024 nanti. Jadi menurut saya ini simbiosis yang menguntungkan ya, saling menguntungkan buat kedua belah pihak. Tapi ada yang menurut saya ya tiba-tiba muncul konspirasi agenda setting yang mungkin menarik secara judul tapi tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Jadi yang banyak dimunculkan adalah bahwa masuknya RK ke dalam Partai Golkar dengan target sebagai cawapres, ya, atau masuknya RK ke Partai Golkar itu untuk memuluskan agenda setting Ganjar RK. Jadi Ganjar RK ini bisa nanti melalui kendaraan PDIP yang bergabung dengan Golkar atau melalui KIB saja. Tapi calon presidennya adalah Ganjar RK. Nah ya sebagai sebuah gimmick dan agenda setting bolehlah ya. Tapi kan harus dipikir juga jalannya ini masuk akal atau tidak ya gini. Jadi Partai Golkar itu punya keputusan organisasi. Keputusan organisasi itu levelnya Munas. Jadi keputusan organisasi di level yang paling tinggi. Jadi mungkin ini satu-satunya partai di Indonesia yang ketika Munas langsung memutuskan nama capresnya. Ya, langsung memutuskan nama calon presidennya. Dan ini jadi forum dan mahkamah tertinggi organisasi kan. Munas, Musyawarah Nasional, kayak kongres kalau di partai lain. Jadi selain memutuskan siapa yang jadi ketua umum, Partai Golkar juga memutuskan nama calon presidennya. Dan nama calon presidennya yang diputuskan di dalam Munas itu namanya Erlangga Hartarto. Mungkin orang akan bilang, iya nama Erlangga kan surveinya kecil, jadi harus pilih yang surveinya besar dong. Kalau survei yang kecil nanti nggak bisa menang. Ya mungkin itu dari sisi pragmatisme politik. Tapi sebagai sebuah organisasi mereka kan harus taat kepada aturan organisasi. Dan Kang Emil kan tahu dengan keputusan organisasi yang seperti ini. Keputusan organisasi ini di level Munas itu, setahu saya, hanya bisa dianulir, hanya bisa dibatalkan kalau levelnya juga Munas. Hanya bisa dicabut dengan musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa. Ya. Jadi nggak mungkin lah dalam keadaan normal seperti ini keputusan Partai Golkar sudah pasti tetap dengan keputusan Munasnya mereka. Masa mereka harus memakan keputusan organisasi mereka sendiri, membatalkan keputusan organisasi mereka sendiri hanya karena pragmatisme politik? Menurut saya enggak lah ya. Enggak lah. Kecuali Partai Golkarnya mau diacak-acak lagi. Diacak-acak oleh orang yang ingin memasang calon lain di luar calon yang diputuskan oleh Munas Golkar. Ya itu urusan Partai Golkar lah. Mau nggak Partai Golkar diacak-acak lagi oleh orang lain gitu. Karena Partai Golkar udah berapa kali diacak-acak nih. Gitu. Menjelang pemilu ini satu tahun lagi menjelang pemilu masih mau nggak diacak-acakan gitu. Jadi menurut saya Ganjar RK itu agenda settingnya agak-agak halusinasi. Pertama, kalau PDIP bergabung sama Golkar itu artinya meminta partai politik mengkhianati koalisi mereka. Ya, karena koalisinya Golkar itu bukan dengan PDIP, tapi koalisinya Golkar itu dengan PAN dan dengan P3 sejauh ini. Dan itu sudah cukup untuk maju menjadi calon presiden. Yang kedua, kalau Ganjar RK itu disuruh maju melalui KIB saja, memang cukup secara tiket, tapi kan menyuruh Ganjar untuk keluar dari PDIP, menyuruh anak melawan ibunya, menyuruh kader partai melawan organisasinya. Kadang-kadang kita sebagai masyarakat, sebagai civil society, sebagai pengamat, sebagai analis politik tuh berpikir apa maunya isi perut kita aja. Apa yang menjadi keinginan kita aja tanpa berpikir panjang soal sistem kepartaian, soal penguatan organisasi. Kita mau menguatkan organisasi, kita ingin organisasi ini yang solid, kita ingin organisasi ini adalah organisasi yang konsisten. Organisasi ini adalah organisasi yang taat dengan aturan main dan taat dengan kesepakatan yang mereka buat sendiri. Bukan organisasi yang gampang membatalkan kesepakatan.
bukan organisasi yang gampang pindah ke lain hati, bukan kader-kader partai yang gampang membelot dari partainya kalau berbeda pendapat dengan partai. Tapi kalau kita dalam soal pilpres, dalam soal capres-capres, tiba-tiba kalau calon yang kita inginkan tidak didukung oleh partainya, dengan seenaknya kita bilang, iya udah, tinggalkan aja PDIP. Ganjar gabung aja ke KIB, nanti berpasangan dengan RK. Ya sudah, lawan aja keputusan partai. Anda keluar dari partai, Anda masuk ke partai lain. Jadi partai kita akhirnya nggak ada karakteristiknya, nggak ada disiplinnya, nggak ada ideologinya. Sementara di lain pihak kita pengen punya partai yang disiplin dan punya karakter. Menurut saya Ganjar RK itu bagus-bagus aja dari sisi perpaduan survei. Elektabilitas bagus, Ganjar bagus, RK sebagai cawapres juga bagus. Tapi dari sisi jalannya nggak ketemu. Kecuali mengkhianati organisasi, mengkhianati partai. Jadi mengusulkan Ganjar RK, ya, itu kalau misalnya PDIP gabung sama Golkar, itu berarti menginginkan organisasi seperti Golkar mengkhianati hasil keputusannya sendiri. Kalau Ganjar RK itu agenda setting dari KIB saja tanpa melibatkan PDIP, itu artinya menyuruh Ganjar Pranowo mengkhianati organisasinya. Jadi Anda mau mengusulkan presiden dan partai politik yang berkhianat. Jadi menurut saya agenda ini agenda yang nggak masuk akal lah. Kalau kita bicara demokrasi, kita bicara penguatan pilar-pilar demokrasi yang salah satunya adalah partai politik, ini nggak masuk akal sama sekali. Menurut saya Ridwan Kamil sudah diberikan tempat yang sangat terhormat, sudah masuk di jalan yang benar, jalur partai politik, dan dengan demikian dia akan membuktikan dirinya sebagai kader dan pengurus partai politik yang baik, sehingga umur politiknya panjang. Bisa kemudian mendapatkan tiket lagi untuk Gubernur Jawa Barat, atau bahkan bisa mencoba untuk bernegosiasi mendapatkan tiket Gubernur DKI, bisa saja. Walaupun nanti tentu akan ada kendala kalau yang itu. Atau bisa nanti untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, menteri misalnya. Atau bisa menjadi calon wakil presiden nanti tahun 2029, atau menjadi capres tahun 2029, bisa saja. Tapi hari ini, RK harus masuk ke dalam partai Golkar sebagai kader yang baik. Bukan kader yang meminta organisasi mengkhianati hasil keputusannya sendiri. Bukan kader yang baru masuk kemudian tiba-tiba ingin menguasai partai, nggak mungkin diterima di partai itu. Jadi langkah RK yang baik ini sebenarnya harus diikuti oleh orang lain. Menurut saya abis ini harusnya Mas Anies Baswedan nih mengikuti langkahnya RK kalau ingin karir politiknya panjang. Ya, kalau ingin karir politik panjang, usia politik panjang, umur politik panjang, harusnya berani memakai baju partai. Partai apapun itu. Dan kalau Mas Anies kan sudah diumumkan sebagai capres oleh Nasdem, kalau begitu ada baiknya dalam waktu yang tidak terlalu lama Mas Anies juga mengikuti jejaknya Ridwan Kamil, berbaju Nasdem, ya, menjadi kader Nasdem, ber-KTA Nasdem, sehingga nanti umur politiknya juga panjang, bisa menjadi calon gubernur DKI lagi misalnya kalau nggak bisa jadi capres, ya, bisa menjadi calon gubernur Jawa Barat misalnya tukaran sama Mas Ridwan Kamil, ya, bisa menjadi calon gubernur Jawa Tengah juga, atau calon gubernur Sumatera Barat juga bisa. Artinya umur politiknya adalah, tiketnya juga ada, ya. Atau mau menjadi capres tahun 2029 nanti bisa saja. Menjadi cawapres tahun 2029 misalnya, bisa saja. Jadi menurut saya ini langkah politik yang baik, contoh yang sudah diberikan oleh Kang Ridwan Kamil, semoga diikuti oleh tokoh-tokoh besar yang masih berada di luar partai. Segera bergabung dengan partai politik dan tunjukkan bahwa partai politik ini bisa menjadi lebih baik dengan masuknya tokoh-tokoh besar seperti mereka. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.